Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Stasiun Sulteng. Kami kembali hadir dalam acara review akhir pekan dengan judul Agustus, Bulan Berkah bagi Bangsa. Bangsa Indonesia baru saja memperingati hari ulang tahun yang ke-75 sebagai momentum yang sangat bermakna bagi seluruh bangsa Indonesia. Itulah sebabnya kita semua diperhadapkan pada berbagai tantangan sekaligus spirit untuk terus berkarya. Di bulan Agustus ini pula jatuh tanggal 1 Muharram 1442 Hijriah atau tanggal 20 Agustus 2020. Dan di antara kedua tanggal itu juga Disnatalis ke-39 Universitas Tadulako yang jatuh pada tanggal 18 Agustus 2020. Dalam bulan Agustus tahun ini adalah zona waktu yang memiliki makna tersendiri bagi bangsa Indonesia. Betapa tidak, tanggal 17 Agustus adalah momen peringatan detik-detik proklamasi bagi bangsa Indonesia yang digelorakan pada 17 Agustus tahun 1945 atau 75 tahun yang silam. Di dalam bulan Agustus ini pula, 1 Muharram 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 20 Agustus. Di samping itu, Tadulako juga genap berusia 39 tahun. Ini semua adalah dimensi yang memberikan spirit bagi seluruh anak bangsa, termasuk anak bangsa yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Sebagai bangsa yang besar, rakyat Indonesia sangat memaknai betapa peringatan 17 Agustus setiap tahunnya senantiasa disambut dengan sukacita yang mendalam. Hiruk pikuk perjuangan yang dilakukan oleh para pahlawan kusuma bangsa tidak pernah mengenal kata menyerah dari tangan penjajah yang kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Jiwa raga rela dipersembahkan demi cita-cita luhur bangsa Indonesia, yakni bebas dari keterbelengguan kaum penjajah, baik Jepang maupun Belanda, yang kesemuanya telah menyengsarakan rakyat Indonesia di kala itu. Keperkasaan para pejuang hingga akhirnya diproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus tahun 1945 adalah sebuah persembahan bersejarah bagi para generasi muda bangsa yang terus mengawal dan meneruskan perjuangan para syuhada. Hanya ada dua tekad mereka dalam merebut kemerdekaan, mati atau hidup. Adalah dua pilihan yang tidak ingin mereka tawar. Jika mati karena perjuangan, maka tetesan darah mereka akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa perjuangan adalah proses panjang, tapi tidak mengenal kata lelah, apalagi kata berhenti, sebelum sampai pada detik-detik kemerdekaan 17 Agustus 1945. Perjuangan bangsa Indonesia tentu tidak boleh berhenti hanya sekedar proklamasi, tetapi yang jauh lebih penting adalah mengisi kemerdekaan yang telah kita raih. Rentang waktu 75 tahun memang belumlah seberapa kisaran waktunya bila dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain di dunia, semisal Amerika Serikat yang merdeka sejak 4 Juli 1776 atau sekitar 244 tahun yang silam. Namun demikian, kemajuan demi kemajuan telah banyak kita rasakan, termasuk berbagai perubahan, baik dari dimensi sisi sosial, kemasyarakatan, maupun ekonomi. Bahkan infrastruktur juga demikian. Terlepas, masih ada daerah yang masih membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah, seperti daerah yang ada di Pulau Papua, agar kelak bisa mengejar kemajuan yang ada di pulau lain, seperti daerah yang ada di Pulau Jawa. Untuk itu, hanya kebersamaan dan rasa gotong royong yang tinggi, setapak demi setapak, harapan itu bisa kita wujudkan. Kita tentu tidak boleh membiarkan waktu berlalu begitu saja. Tidak mungkin kita biarkan ruang hampa tanpa kita maknai.
Dan itulah sebabnya diperlukan kebersamaan dalam membangun bangsa. Tidak ada jalan lain kecuali bahu-membahu, saling memberdayakan demi kemajuan bangsa yang sama-sama kita cintai. Dan kita berharap dalam nuansa Tahun Baru Islam, kita juga ikut memberikan suasana batin yang jauh lebih damai dibandingkan dengan masa-masa yang lalu. Tentu saja generasi muda penerus bangsa tidak boleh berleha-leha. Mengisi waktu dan ruang demi kemajuan bangsa adalah komitmen yang perlu terus digelorakan jika bangsa ini ingin kita rubah. Bahwa dinamika dalam kehidupan begitu tinggi adalah hal yang wajar. Sebab ciri-ciri suatu bangsa yang ingin maju senantiasa didahului dengan pola pikir yang tidak sama, cara pandang yang berbeda, bahkan langkah setiap usaha pun seringkali jadi perdebatan. Namun apapun kondisinya, kemajuan dan kebaikan bangsa tetap harus dikedepankan. Jangan pernah ada pihak yang ingin mengorbankan bangsa Indonesia demi kepentingan oknum atau segelintir golongan. Bahkan dalam Islam senantiasa diingatkan betapa nilai-nilai kebaikan akan selalu membawa keberkahan dalam berkehidupan. Dan itu pula mengapa penting memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1442 Hijriah. Dari sana kita banyak memetik hikmah nilai perjuangan di zaman Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak kisah yang mengitari ditetapkannya tahun Islam. Pada zaman Rasulullah, penanda waktu yang digunakan menggunakan tahun gajah yang berawal dari peristiwa penyerangan Ka'bah oleh tentara yang menggunakan gajah sebagai sarana pendukung dalam menghancurkan kiblat umat Islam. Bagi umat Islam, 1 Muharram harus dimaknai sebagai sumber semangat dan inspirasi untuk lebih mengenal perjuangan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus meninggalkan kota Mekah menuju Madinah demi perjuangan dalam syiar Islam. Dua suasana yang ada di bulan Agustus ini hendaknya dijadikan trigger bagi bangsa, khususnya masyarakat Sulawesi Tengah, terkhusus lagi bagi keluarga besar Universitas Tadulako yang sehari setelah peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia adalah Dies Natalis Universitas Tadulako. Perguruan tinggi ini juga hadir karena perjuangan yang dilakukan oleh syuhada pendidikan di bumi Tadulako hingga akhirnya PTN terbesar ini sampai pada usia yang ke-39 tahun pada 18 Agustus 2020. Bagi generasi penerus di daerah ini, membawa dan mengantarkan kemajuan pendidikan tinggi di Universitas Tadulako adalah komitmen yang tak akan pernah padam hingga kapanpun juga. Besar harapan dan pengharapan, Universitas Tadulako akan terus mengambil peran dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan tinggi di tanah air. Hanya dengan memohon ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjuangan para pahlawan kusuma bangsa dalam mengantarkan Indonesia lepas dari belenggu kaum penjajah yang jatuh di bulan Agustus, dan 1 Muharram sebagai tahun baru Hijriah sebagai penanggalan yang terlahir dari perjuangan Nabi Muhammad dapat memberi resonansi dalam membawa Universitas Tadulako keberkahan untuk mengembangkan pendidikan yang berdimensi futuris bagi lulusannya. Mari kita mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita dan bangsa ini kepada anak-anak didik di tanah air. Betapapun pendidikan tinggi telah mengajarkan kita berbagai sisi-sisi kehidupan, baik sosial, humanitis, dan juga yang berdimensi ekonomi dan politik. Hanya dengan kebersamaan, mari kita mengisi kemerdekaan ini, dan tentu saja kita memetik makna dari 1 Muharram 1442 Hijriah dan memberikan berkah terhadap Dies Natalis ke-39 Universitas Tadulako. Demikian review akhir pekan. Saya Basir Cio. Sampai jumpa.